Malam itu, hujan turun tanpa suara. Di langit Jakarta, awan gelap menggantung berat seolah tahu bahwa sesuatu yang lama dikubur akhirnya bangkit. Di ruang bawah tanah gedung tanpa nama, belasan layar menyala bersamaan. Data mengalir cepat. Peta dunia dipenuhi titik-titik merah. Adil Pradana Anggoro berdiri di tengah ruangan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Aktifkan semua unit lama, ucapnya datar. Tanpa peringatan, tanpa negosiasi, Arya menatapnya ragu. Begitu kita mulai, tidak ada jalan kembali. Adil tidak menoleh. Jalan kembali sudah tertutup sejak keluarga itu dibakar hidup-hidup. Arya menunduk. Perintah diterima. Di berbagai belahan dunia neraka kecil mulai terbuka. Di Frankfurt, sebuah perusahaan cangkang milik Victor dibekukan dalam semalam. Di Dubai, rekening rahasia dibocorkan ke otoritas internasional. Di Hong Kong, satu kapal kargo ilegal ditahan dengan bukti lengkap. Semua terjadi dalam 1 jam. Victor Lemaire berdiri di ruang kerjanya, wajahnya untuk pertama kali kehilangan senyum. Siapa yang membocorkan jalur ini? Bentaknya. Asistennya pucat. Kita tidak tahu. Seolah mereka sudah ada di dalam sejak lama. Victor mengepalkan tangan. Anak itu, gumamnya. Dia tidak hanya menyerang, dia membersihkan. Di Jakarta, Adil duduk sendirian di ruangan gelap. Cahaya layar memantulkan bayangan tajam di wajahnya. Ponselnya bergetar. Pesan dari unit lapangan. Target sekunder diamankan. Tidak ada saksi. Adil menatap layar itu lama. Untuk sesaat, ia melihat bayangan dirinya yang lama anak kecil di tengah api. Lalu ia menghapus pesan itu. Di rumah sakit, Nara terbangun. Ia menatap kursi kosong di samping ranjang ayahnya. Adil tidak ada. Entah kenapa, dadanya terasa sesak. Adil, bisiknya. Malam makin larut. Adil berdiri di balkon gedung tinggi, memandang kota yang berkilau. Arya mendekat pelan. Dunia bawah tanah sudah tahu, katanya. Mereka menyebut ini kebangkitan Anggoro. Adil tersenyum tipis. Aku tidak ingin ditakuti, ucapnya. Aku ingin mereka berhenti. Arya menelan ludah. Dan kalau mereka tidak berhenti, Adil menoleh. Tatapannya dingin, tanpa ragu. Maka bayangan akan menelan mereka. Di luar negeri, Victor menatap foto lama di mejanya foto kebakaran Surabaya. Ia meremasnya. Baik, katanya pelan. Kalau kamu memilih jalan gelap, ia mengangkat kepala. Besok, aku ambil yang paling berharga darimu. Di Jakarta, Adil menerima satu laporan terakhir malam itu. Victor menghilang dari radar. Adil menutup mata. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah jeda sebelum badai terbesar. Dan kali ini, yang akan diuji bukan kekuatannya, melainkan hatinya. Pagi datang tanpa damai. Langit Jakarta cerah. Tapi perasaan Nara sejak subuh terasa gelap. Entah kenapa, ia terus memandangi ponselnya. Nama Adil belum juga muncul. Dia biasanya sudah kesini. Gumamnya pelan. Ayahnya masih terbaring lemah. Mesin monitor berdetak stabil, namun dingin. Di sisi lain kota, Adil berdiri di ruang aman. Di depannya, Arya meletakkan tablet. Target Victor tidak terlihat, kata Arya serius. Namun ada satu pergerakan mencurigakan. Layar menampilkan foto Nara Wijaya. Darah Adil seolah berhenti mengalir. Jelaskan, katanya pelan, namun nada suaranya berubah. Orang-orang Victor muncul di sekitar rumah sakit sejak subuh. Mereka tidak menyerang. Mereka mengamati. Ruangan mendadak sunyi. Di rumah sakit, Nara berjalan ke kantin. Ia merasa ada yang memperhatikannya. Langkah kaki asing, tatapan yang terlalu lama. Saat ia menoleh, pria itu sudah berpaling. Jantungnya berdebar. Adil mengepalkan tangan. Tarik semua unit dari operasi global, perintahnya. Fokus penuh ke Jakarta. Arya terkejut. Adil, kita sedang unggul. Kalau kita mundur sekarang, kalau aku kehilangan dia, potong Adil dingin, tidak ada arti menang. Sebuah pesan masuk ke ponsel Adil. Nomor tak dikenal. Hanya satu foto. Nara diambil dari kejauhan sedang berdiri di lorong rumah sakit. Disertai satu kalimat, perangmu menyentuh wilayah pribadiku. Sekarang giliranku. Wajah Adil mengeras.
Untuk pertama kalinya, ia benar-benar marah. Malam itu, Victor duduk santai di pesawat pribadinya. Ia menyesap anggur. Dia akan datang, katanya pada seseorang di sampingnya. Pria sepertinya selalu datang. Adil tiba di rumah sakit tanpa pengawal. Topi hitam menutupi wajahnya. Ia melihat Nara duduk sendiri di bangku. Nara, panggilnya pelan. Nara menoleh. Matanya membesar. Adil. Ia berdiri cepat. Kamu kemana saja? Aku. Adil memeluknya erat. Mulai sekarang, bisiknya, apapun yang terjadi, jangan jauh dariku. Nara merasa getaran di tubuh Adil. Kamu menyembunyikan sesuatu, katanya pelan. Dan itu berbahaya. Adil menutup mata sesaat. Iya, jawabnya jujur. Dan kamu sekarang ada di tengahnya. Di kejauhan, sepasang mata mengamati mereka dari dalam mobil hitam. Seorang pria menekan earphone. Target terkonfirmasi bersama subjek utama. Suara di ujung sana tenang. Bagus, jawab Victor. Sekarang, kita buat dia memilih. Adil menggenggam tangan Nara lebih erat. Ia tahu, mulai detik ini, perang tidak lagi soal kekuasaan. Ini soal siapa yang ia lindungi dan apa yang rela ia korbankan.